ku bawa. Mari bawa hidupmu. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubahi. Biar firman-Mu yang mengubahkan kami. Hatiku sesuatu. Amin. Mari sama-sama bangkit berdiri dengan iman. Ku bawa hidupku. Ku bawa hidupku, kami terima anugerahnya dan bebaskanku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kami bawa hidup kami. Di altarnya. Raja, Dia ampuniku. Dia ubahi hidupku. Hatiku sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Terjadi saat datang di altarnya. Terjadi saat datang di altarnya. Hadirat-Mu adalah tempat kesenangan kami ya Tuhan. Menyembah-Mu itu adalah kesukaan kami. Hari ini pun kami rindu Tuhan untuk lebih dalam mengenal isi hati-Mu. Bahkan sebab itu bicara bagi setiap kami masing-masing dengan cara Tuhan. Sebab Roh Kudus yang dalam hidup kami akan menerjemahkan seperti apa yang kami butuhkan, demikian Engkau akan bicara bagi setiap kami. Oleh karena sebab itu kami bebaskan Roh-Mu bekerja dengan cara-Mu Tuhan. Supaya hari ini ketika kami pulang di tempat ini, ada sesuatu yang bukan sekedar mengubahkan kami, tetapi kami akan membawa dampak yang luar biasa atas setiap keluarga kami dan sekeliling kami di luar sana. Urapi kami Tuhan, pengurapan itu kami perlukan sebab Engkau yang punya tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Sama-sama katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Saudara terkasih. Apa kabarnya saudara? Luar biasa masalahnya, amin. Amin. Saudara, terima kasih buat hambanya di tempat ini, GBI Lewi, Pondok Gede di tempat ini. Terima kasih buat hambanya, Pak Roy dan juga Ibu Imelda dan hamba-hambanya di tempat ini yang luar biasa. Yang
memberikan kesempatan. Saya sebenarnya pernah ke tempat ini, kira-kira nggak tahu 8 tahun yang lalu atau berapa gitu ya. Jadi nama saya Winton Sinaga gitu. Ya Pak, udah ketahuan Kak, mukanya amuba gitu kan. Asli muka Batak kan gitu. Jadi saya itu orang sering bilang begini, Bapak banci ya. Gitu. Arti banci, Batak nyantol Cina gitu. Karena istri saya Chinese. Saudara. Jadi anak saya ada 3, namanya Blessada, yang kedua namanya Naisal, yang ketiga namanya Richel. Jadi kan nama saya Winton. Jadi kalau dipanggilnya itu Win, Bless, Nice, Rich. Gitu. Asik. Jadi yang belum menikah mulai pikirkan nama anak. Tapi sebelumnya cari jodoh dulu kan gitu aja kan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada hari ini kita akan mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan. Sebenarnya ini yang sering terjadi dalam hidup kita gini. Berapa di antara kita dulu saya lihat dia itu baik-baik saja kan gitu. Saya lihat dia itu oke-oke aja. Tapi kok makin sering ketemu makin enak lihatnya gitu. Makin mengesalkan, bahkan juga gak suka ketemu dengan orang itu kan gitu. Bahkan itu bukan hanya di luar sana. Kadang-kadang dengan pasangan kita pun ya apalagi sudah menikah kan begitu. Dulu kamu cantik kok sekarang kok mulai gak beda ya gitu ya. Dulu kau ganteng gitu. Badan six pack sekarang one pack kan gitu ya. Nah kenapa sih ini terjadi? Kita mulai namanya body shaming gitu ya. Kita mulai melihat fisiknya orang. Kadang-kadang kita melihat ekonomi orang kan gitu. Kita tidak pernah melihat dia menjadi seorang manusia yang utuh sebagaimana Tuhan ciptakan pada awalnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya kasih judul ini adalah dampak negatif dari apa yang kita dengarkan. Gitu. Saudara bisa bayangkan ketika kita dulu baik-baik saja dengan seseorang, tiba-tiba hari ini kok berubah, penilaiannya berubah, bahkan orang lain juga menilai kita juga berubah. Gitu. Saudara, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan itu dari kitab Kejadian 2 ayat 23. Firman Tuhan berkata begini, Kejadian 2 ayat 23, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam kehidupan seorang Adam dan juga Hawa, waktu mereka baik-baik saja dengan Tuhan, waktu mereka banyak komunikasi sama Tuhan, waktu mereka ada di taman Tuhan, waktu ada dalam hadirat Tuhan, Adam awalnya masih sendiri kan gitu. Tapi waktu dia diberikan seorang Hawa, waktu dia bangun tidur dia bilang, kan gitu, dia bilang gini, wah ini daging dari dagingku, tulang dari tulangku. Waktu itu ada di dalam mana? Di dalam Taman Eden, masih banyak komunikasi sama Tuhan. Dia mengatakan gini, ini adalah daging dari dagingku, tulang dari tulangku. Saya mau tanya, waktu mereka di Taman Eden telanjang atau punya pakaian? Serius saja, telanjang, betul kan? Tidak punya pakaian, jadi semua transparan, tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Mereka nggak pernah pergi namanya ke mall untuk cara pakaian, betul dah? Halo, kadang-kadang kan kita supaya kelihatan cantik atau ganteng sama pasangan kita ke gym, kita kayak fashion kan gitu kan, supaya keluarga kita fine-fine saja gitu. Saya tidak melarang saudara untuk modis. Tapi kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan. Waktu Adam ada di Taman Eden, waktu semuanya baik-baik saja dengan Tuhan, dia menilai yang namanya seorang perempuan itu, dia bilang ini daging dari dagingku, tulang dari tulangku. Artinya gini saudaraku, ketika seseorang itu baik-baik saja dengan Tuhan, maka dia tidak punya pandangan yang negatif tentang orang lain. Saya mau sampaikan bagi setiap kita saudara. Waktu Adam itu dalam hadirat Tuhan, dia sedang bilang begini sama si Hawa. Ini daging dari dagingku, tulang dari tulangku. Dia sedang bilang begini, kamu sakit, aku sakit. Kamu lagi gak enak, aku pahami. Ini tingkat kepeduliannya itu tingkat luar biasa, sempurna. Itu waktu dia ada di dalam hadirat Tuhan dengan luar biasa. Dia tidak melihat ada satu kesalahan pun. Bahkan apa yang ada di dalam Hawa itu menjadi ada di dalam dirinya. Karena unitinya dengan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi saudaraku? Waktu namanya
Hawa itu makan buah itu, Adam juga makan buah itu. Perhatikan di dalam Kejadian 3. Kejadian 3 itu berkata begini. Kejadian 3 dikatakan gini. Perempuan yang engkau berikan. Sekarang ngomong apa? Tadi awalnya apa? Daging dari dagingku, tulang dari tulangku. Tetapi ketika dia jatuh ke dalam dosa, dia ngomong apa? Perempuan. Saudara perhatikan betapa banyak dampak dosa yang dilakukan oleh seseorang. Bahkan bukan cuma melihat dirinya telanjang. Bukan cuma melihat orang lain. Tetapi komunikasinya pun menjadi kasar, saudaraku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita coba mulai pahami. Perbedaan antara orang yang banyak di hadirat Tuhan dengan orang yang tidak pernah ada dalam hadirat Tuhan. Ini yang ketahuan. Makanya ketika Yesus naik ke surga, Tuhan kan bilang begini, Tuhan Yesus bilang gini, kamu harus tinggal di Yerusalem. Betulkah? Waktu Roh Kudus dicurahkan, apa yang terjadi? Api, lidah-lidah api, betulkah? Saudara tangkap, apa yang diubah pertama? Suara, perkataan yang diubah. Perjumpaan seseorang dengan Tuhan akan sangat mengubahkan cara menilai kita. Bisa bayangkan gak, waktu Tuhan menemukan mereka berdosa, apakah Tuhan yang menghindar atau manusia yang menghindar? Jawabannya adalah manusia menghindar. Saudara tangkap ini waktu Tuhan bilang begini, Adam, di manakah engkau? Betul. Mereka menghindar dari Tuhan. Dan mereka menyadari diri mereka telanjang. Saudara, berapa di antara kita ketika kita tidak lagi punya komunikasi yang baik dengan Tuhan, kita banyak TikTok, kita banyak YouTube, dan kita banyak dengerin berita. Yang terjadi adalah cara kita berkomunikasi, cara kita memandang sesama kita, cara memandang anak-anak kita, cara kita memandang pasangan kita, itu menjadi berubah. Saya mau sampaikan bagi setiap kita di tempat ini. Pengaruh informasi negatif yang kita hidupi sebenarnya adalah wajar. Karena kita punya telinga dua. Kan gitu. Cepatlah mendengar, lambatlah berkata-kata. Betul kan? Makanya ini dikasih dua. Nggak pernah ada namanya buka tutup. Betul kan? Tapi ini kan boleh buka tutup. Makanya rem ngomongnya. Kalau dengar, monggo silahkan. Saya ada satu quote gini, orang lebih banyak mendapatkan sahabat bukan dari apa yang diucapkan, tetapi dari apa yang banyak didengarkan. Jangan bilang begini, karena khotbah hari ini tentang pengaruh negatif, kalau begitu jangan dengarin siapa-siapa. Enggak. Saya sedang mau sampaikan bagi setiap kita, bahwa ada banyak hal yang mesti harus kita seleksi dalam hidup ini. Supaya kita memandang bukan cuma orang lain, tetapi memandang bagaimana hidup kita bermanfaat bagi orang lain. Perhatikan saudaraku, satu poin yang pertama, pengaruh dari mendengarkan informasi, yaitu suka menyalahkan. Saudara, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, dia menilai Hawa, ngomongnya udah kasar, kan gitu, melihat ketelanjangan dirinya dan orang lain. Kenapa ini terjadi? Padahal sebelum jatuh ke dalam dosa, ada satu persekutuan manusia itu dengan Tuhan, di mana semuanya baik. Waktu kamu mungkin ada di kul, waktu kamu ada dalam ibadah, waktu kamu semuanya baik-baik saja. Kamu akan datang ke gereja dan orang kalau berbuat salah pun atau ngomong salah pun, kamu akan punya pengampunan yang tinggi. Tapi kalau kita punya masalah hati dengan tidak punya hubungan dengan Tuhan, ngomong apapun orang lain rasanya salah. Dulu sama seperti Adam, waktu dia belum jatuh ke dalam dosa, perasaannya, cara menilainya kan baik-baik saja. Karena dia melihat Tuhan di dalam dirinya, Hawa. Tetapi sekarang karena dosa itu, dia melihat perempuan itu antara dia dengan Hawa. Berapa di antara kita coba, suatu saat saya pernah emosi. Dia bilang gini, wah pernah emosi, saya masih manusia, saudara.
Cuma saking emosinya. Orang itu udah keterlaluan gitu. Zaman itu belum ada WA. Akhirnya mesti SMS. Saya masih ingat di kampung. Saya bilang ini Roh Kudus. Ini orang keterlaluan. Saya mau SMS orang itu, ya Tuhan. Aku mau marahin orang itu. Benar sambil doa. Ini SMS. Saya nggak tahu, saya nggak baca lagi. Pokoknya menurut saya udah emosi itu. Saya kirim. Tiba-tiba jawabannya bilang ini, terima kasih Pak. Sungguh memberkati. Loh, saya SMS apa? Ternyata pengaruh di dalam kita berbicara dalam Tuhan. Dengan berbicara di luar Tuhan. Itu beda. Itu beda. Coba Bapak Ibu Saudara coba bayangkan. Kalau mau marahin suami. Ibu-ibu nih. Doa aja dulu bahasa roh dulu. Ora basyika. Roh Kudus, aku mau maki-maki nih suami saya. Roh Kudus. Beda loh. Amin. Atau mungkin suami-suami mau menyembunyikan uang kan gitu. Lama ini Tuhan, aku mau sembunyikan uang ini. Beda nanti. Muka saudara rasanya tegang gitu ya. Apakah ini satu pertunjukan? Perhatikan waktu Tuhan berkata lewat Rasul Paulus di dalam Filipi 2 ayat 1 dengan 2. Dikatakan gini, jadikanlah dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ternyata gini Paulus sedang bilang ini, kan Yesus sudah ada dalam hati kita. Mestinya ini hidup dong. Pertanyaan, mari kita tanya pada diri kita masing-masing. Saya pun nanya, ketika kita masih banyak berkata-kata kotor, banyak curiga dengan orang lain, banyak punya persepsi dalam hidup kita, dan banyak menilai orang lain. Pertanyaannya adalah, apakah Yesus benar sudah ada dalam hidup? Paulus yang ngomong. Saudara gini, memilih untuk hidup benar itu adalah bijak. Perhatikan, memilih untuk hidup benar itu adalah bijak. Tetapi untuk memilih menjadi orang benar itu adalah kesalahan. Sekali lagi, memilih untuk hidup benar itu adalah bijak. Tetapi memilih untuk menjadi orang benar itu adalah kesalahan. Karena kenapa? Waktu kita merasa benar, ngotot gak? Ngotot. Waktu kita merasa benar, kita suka nyalain orang gak? Suka. Yang sedang saya mau sampaikan gini, waktu kita berdiri dalam memilih untuk hidup dalam kebenaran, itu adalah bijak, tetapi merasa benar itu adalah satu kesalahan. Suatu saat ada seorang hamba Tuhan, dia mendapatkan satu rema dari satu ayat. Wah ini nih, luar biasa dari Tuhan. Tiba-tiba dalam kelompok istilahnya, iblis bilang ini, waduh bos, dia udah dapat daripada inti kebenaran dari ayat itu. Terus bos iblis bilang apa? Tenang. Jangan takut karena dia sudah memahami kebenaran daripada ayat itu. Kita masih bisa pakai itu menjadi keributan di kelompoknya. Caranya bagaimana? Supaya dia ngotot dengan kebenaran itu sendiri. Paham saudara? Berapa di antara kita kadang-kadang kan nemukan ayat nih. Wah, saya udah dengar khotbah, saya dengarkan Roh Kudus ngomong sama saya, tapi gara-gara ayat itu, berapa di antara kita hidup dalam perdebatan dan sering menyalahkan orang? Mari kita merenungkan saudara, gini-gini, gak usah jauh-jauh. Antara namanya Efesus 5 ayat 22 dan seterusnya. Hai istri-istri tunduklah suami, suami-suami kasihlah istri. Ini coba perhatikan, coba dipandang ya. Ini ayat ini kan waktu Tuhan ngomong ayat 22, Tuhan ngomong sama siapa? Istri, oke? Waktu ayat yang lain, Tuhan ngomong sama siapa? Suami. Tapi berapa di antara kita, istri pakai ayat suami, betul gak? Dan suami pakai ayat, sedangkan kita bolak-balikan. Cuman aku tunduk sama dia, dia gak mengasihi aku. Itu ayat buat suamimu, bukan untuk kamu. Suami-suami semua bilang begini, itu ayat buat istrimu, bukan untuk kamu.
Maka kebenaran ini, saya mau bilang gini setiap kita. Kebenaran itu adalah bagaimana kita dimulai punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Bukan perasaan benar. Rasanya tidak pernah ada orang namanya sudah hidup dalam kebenaran. Ngototnya beda. Rumah tangganya lebih adem. Tapi jangan kasih tahu istri saya ya, walaupun ada di YouTube nanti gitu. Saya kalau jengkel gitu, kalau lagi enggak ini dengan istri saya itu satu kebiasaan, diam. Apa? Diam. Dan apa yang dilakukan? Beres-beres rumah. Nyapu, ngepel, nyetrika, masak. Itu saya sering lakukan. Makanya kadang-kadang kalau saya udah pegang sapu, istri bilang nih, Koko jangan. Dia pikir saya marah. Padahal cuma pengen bantuin dia. Ayo, para suami-suami istri, lakukan sesuatu daripada kita ngomong. Katakan amin. Amin. Bermanfaat bagi rumah tangga kita. Saudara, yang pertama dikatakan orang yang suka mendengarkan informasi negatif, itu akan suka menyalahkan orang jika, kan gitu. Apakah kalau kita dengarkan informasi negatif, akan langsung kita suka menyalahkan orang? Bukan karena mendengarnya, tetapi kita merenungkan apa yang kita dengarkan. Betul saudara? Waktu ular itu ngomong, kan terjadi komunikasi antara Hawa dengan si ular. Amin. Ini kan bukan karena cuma sekedar dengar. Makanya perhatikan Bapak Saudara. Kita itu mesti merasa bangga kalau kita tidak suka ngotot. Lihat nih. Ada kalanya, ini orang biasa nih. Saya itu akan merasa malu berhadapan dengan orang-orang pintar. Apalagi dalam hal buat alasan. Biasanya kalau kita nih berhadapan orang pintar langsung bilang ini, ya udah, gak apa-apa, terserah aja. Betul gak? Itu orang bijak. Tapi kalau sama orang bodoh, kalau kita berargumen sama orang bodoh, enggak pernah menang. Betul gak? Dia punya 1000 alasan. Tapi kan. Saudara, itu pilihan kita. Menjadi orang bijak, itu biasanya langsung diam. Tidak sedang mempertahankan satu kebenaran yang dia tahu. Tapi lebih memelihara yang disebut dengan kedamaian. Waktu Hawa bicara sama ular. Waktu inilah yang mempengaruhi kemudian negative thinking dalam hidup kita. Maaf, inilah yang menjadi satu pergumulan hari-hari ini. Engkau ada di dekat suamimu. Engkau ada dekat anak-anakmu, engkau ada dekat dengan orang tuamu, engkau dekat teman-temanmu. Tapi kamu ngomong dengan orang di luar sana, betul gak? Badan kita dekat, tapi kita jarang komunikasi hari-hari ini. Kita bahkan dengarkan banyak orang yang negatif di luar sana, berbicara tentang segala sesuatu. Kan ada satu lagu gini, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Terus hidupku hanya ditentukan apa? Oleh siapa? Perkataan siapa? Tetapi berapa di antara kita mulai terpengaruh oleh karena kata saudaramu, kata tetanggamu, kata mertuamu, kata suamimu. Ayo, ada satu kebenaran yang bilang gini, Bapak Ibu, mana yang lebih tinggi? Perkataan firman Tuhan atau perkataan manusia? Kita sepakat itulah perkataan firman Tuhan, betul lah saudara? Manusia itu berlalu. Saya kasih contoh, di Indonesia itu ada namanya Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Maka semua peraturan di bawahnya mesti tunduk kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Paham dulu sampai situ? Jika ada peraturan atau undang-undang melangkahi daripada Undang-Undang Dasar 45, maka dikatakan batal demi hukum. So, hari ini, jika ada firman Tuhan mengatakan, kasihlah
masa depanmu penuh pengharapan. Maka jika ada saudara berkata begini, ngaca bos. Dari dulu keluargamu miskin. Dari dulu begini penyakitan. Itu yang ngomong siapa? Orang lain. Tuhan ngomong apa? Oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Betul ya saudara? Ini artinya apa? Yang berlaku siapa? Firman Tuhan. Maka saya mau katakan bagi setiap kita. Jika hidupmu tidak sesuai dengan janji Tuhan. Maka hari ini kamu mesti batalkan dalam nama Tuhan Yesus. Karena sebagai anak Tuhan. Kita berhak atas semua janji Tuhan. Bukan atas kata orang. Saudara, berapa di antara kita mulai mengatakan gini, tapi kan lagi susah. Itu situasi, bukan janji Tuhan. Saya mau sampaikan bagi setiap kita saudaraku. Boleh banyak dengar sesuatu, tapi hidupi kebenaran firman Tuhan. Itu yang membuat kita hidup banyak. Katakan amin. Saya tadi kesaksian dengan hambanya, Pak Roy. Yang khotbah ini pun, kalau katanya, ya kita punya persoalan. Saya juga harus mempertahankan satu perusahaan. Apakah ini akan? Saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu adalah pembela saya hidup. Dia akan melakukan sesuatu yang di luar dugaan saya. Kan ada satu bahasa gini. Satu hari di hadapan Tuhan, 1000 tahun di hadapan manusia. Saya pernah ngomong sama Tuhan, Tuhan urusin dong saya. 1 menit aja. Ngerti maksudnya? Saja puluhan tahun, amin. Tuhan urusin 1 menit aja Tuhan. Jika hidup yang kita hidupi sekarang tidak seperti janji Tuhan. Mari bilang sama jiwa kita dan hidup kita. Aku batalkan semua yang aku alami ini karena tidak sesuai dengan janji Tuhan. Dan aku terima kepenuhan firman Tuhan dalam hidupku. Amin. Berapa di antara kita, ya udahlah, udah begini mau diapain? Ya nasib, ngomong tentang nasib. Kita harus melihat janji Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Katakan amin. Keren loh menjadi anak Tuhan. Kita perlu namanya buat sesuatu yang kita punya hubungan dengan Tuhan. Kadang-kadang seperti Daud bilang begini, di tengah hati hancur justru Tuhan memperhatikan kita, betul dah. Saudara pernah mendengar namanya penyembahan dari tempat tersunyi? Penyembahan dari tempat tersunyi itu bukan karena kita dalam satu ruangan yang gelap atau ke tengah hutan, bukan. Tapi penyembahan tersunyi adalah ketika kita doa, menyembah, tidak lagi dengan kata-kata, tapi cuma dengan air mata. Karena kita nggak tahu harus ngomong apa. Bapak Ibu tanya, saya mengalami sering dengan Tuhan. Suatu saat saya mau pasca pelayanan semahasiswa sepalangkaraya. Tiba-tiba sorenya itu istri saya dilarikan ke rumah sakit, dari rumah sakit telepon saya. Pak, istrinya serangan jantung. Oh Jesus, padahal besok pagi saya mesti pelayanan. Saya datang, saya bilang begini, engkau akan sehat. Akhirnya diizinin dokter malamnya itu pulang. Cuma persoalannya adalah, jam berapa saya harus berangkat? Saya pikir gini, Tuhan, ini sakit. Masa aku tinggalin kalau ada apa-apa? Akhirnya saya bilang begini, Tuhan Yesus, saya nggak bisa harus ngomong apa sama Tuhan. 1,5 jam saya cuma bisa nangis sama Tuhan dengan air mata saya. Saya nangis seperti bayi. Dan saya menemukan bagaimana Tuhan tolong istri saya. Mau katakan bagi saudara, ketika persoalanmu rasanya nggak ada lagi bahasa yang kamu ngomong sama Tuhan. Kamu cuma butuh air matamu yang ngomong. Itu nama penyembahan dari tempat tersunyi. Kamu mungkin gak tahan dengan sikap suamimu, sikap saudaramu yang lain. Kamu gak bisa. Kalau kamu mungkin ngomong sama suamimu mungkin salahin kamu. Kalau kamu ngomong sama istri kamu, mungkin istri kamu nyalahin. So bagaimana caranya? Cuma duduk di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang pertama tadi,
Kalau kita suka mencerna, dengarkan kata-kata yang negatif, sukanya lain. Yang kedua adalah, pada level yang kedua, ini yang sering terjadi pada anak-anak Tuhan. Menjadi frustrasi. Saudara tahu cerita tentang Elia, betul? Elia itu melakukan satu demonstrasi iman, dia habis melakukan satu KKR. KKR-nya itu bukan cuma membuat satu bangsa bertobat, tetapi membantai 450 nabi Baal dan nabi-nabi Asyera, betul gak? Saudara semua bilang begini setiap kita. Dia habis melakukan apa? Satu demonstrasi kuasa yang luar biasa dari Tuhan. Dia membuktikan kehebatan Tuhan. Tapi perhatikan, hanya beberapa lama kemudian, Ahab punya istri nama Isabel. Isabel bilang begini, kasih tahu tuh sama Elia, jika nyawanya dia tidak seperti salah seorang daripada nabi itu. Dia ngancam Elia, betul dah. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Elia langsung hibrid, saudaraku. Elia itu bahkan melarikan diri. Sama sampaikan di setiap kita. Kadang-kadang kita mungkin merasa bahwa iman kita sedang kuat. Kita mungkin merasa bahwa hidup kita lagi fine-fine saja. Tiba-tiba oleh karena satu peristiwa, satu perkataan dari orang lain, langsung kita berapa di antara kita kadang-kadang kita lagi on fire, udah pulang dari menara doa. Mungkin ada di antara saudara yang bisa didengar, tiba-tiba bilang gini, besok lo gak pelayanan. Terus dia bilang begini, ya usah biarin aja, betul gak? Frustrasi. Dan mungkin kita berpikir gini, ini masa sulit, semua orang pasti ngomong masa sulit. Sekali lagi, waktu kita merenungkan, mendengarkan perkataan itu, berapa di antara kita menjadi frustrasi? Saudara, sekitar tahun 2001, saya masih sama Opa, bapaknya Pak Niko pelayanan. Untuk saya menjadi seorang diaken aja, saya mau berhenti jadi orang Kristen. Karena kenapa? Saya bilang gini, ini gak fair. Maaf, saya sudah sampai buka baju keliling di tengah lapangan. Frustrasi. God, ini gak fair. Tapi saya terus serukan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Sampai ada satu masa, dalam waktu itu rasanya kok ada sesuatu damai. Persoalannya masih di situ. Bapak Ibu tahu apa yang saya minta sama Tuhan? Saya bilang gini, Tuhan, oke, enggak apa-apa dengan persoalan ini. Aku minta satu, boleh gak dari Tuhan? Tahu apa yang saya minta? Hati yang kau berikan sama Musa, hati yang kau berikan sama Musa, hati yang lemah lembut, aku mau itu hari ini. Enak gak? Tidak enak. Kita akan banyak dibuang oleh orang. Tapi hari itu saya janji sama Tuhan, Tuhan kasih dong hati Musa. Entah satu kebetulan atau memang tuntunan Tuhan, ada seorang hamba Tuhan tiba-tiba itu Natal kami kemarin, dia bilang begini, namanya hamba Tuhan ini Ayub Ban Soleh. Dia seorang nabi yang dipakai Tuhan luar biasa. Tiba-tiba dia bilang begini, hei Bapak, saya gak kenal kamu. Kamu akan seperti Musa. Saya pikir dia salah nunjuk. Karena gembala saya di Tebet kan Pak Miki Kambe. Saya lihat dia, maksudnya Pak itu gembalanya bukan saya. Dia bilang bukan, kamu. Ketika kita merasa frustrasi, coba kita koreksi. Apa sih yang kita dengarkan selama ini? Apakah kita lebih banyak merenungkan firman Tuhan ataukah kita merenungkan kata informasi? Di dalam Mazmur 1 itu dikatakan gini, orang yang berbahagia adalah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kalau begitu orang yang berbahagia adalah orang yang memikirkan firman Tuhan. Saya mau balik, jika kita merenungkan yang bukan firman Tuhan, maka frustrasi yang datang. Kalau kita lihat orang lain sekitar kita, coba tanya, mikirin apa sih? Selalu baca jawabannya, masalah. Betul.
kita tuh pengen menghindar dari stres, tapi pengen mengundang biangnya stres. Apa itu? Mikirin yang gak perlu dipikirin. Kalau mau berbahagia, renungkan firman Tuhan. Kan itu judulnya. Berapa di antara kita mencoba, ya, satu sisi kita bahagia, tapi tidak pernah pikirin firman. Itu sama saja namanya kita mencoba mencari hawa panas di kutub selatan, saudara. Betul lah, tidak bisa nemu. Mari kita merubah. Jangan kita berpikir, tapi aku dalam pelayanan. Aku dalam kul. Saya tidak sedang soroti saudara ada di kul atau dalam pelayanan. Saya cuma soroti, apa kebiasaan kita dalam kesendirian? Kita cek. Karena ada satu bahasa, yaitu di buku tentang Daud. Orang yang bermasalah dengan kesendirian, itu bermasalah dengan mental. Sekali lagi, orang yang bermasalah dengan kesendiriannya, dia bermasalah dengan mentalitasnya. Kenapa? Makanya kadang-kadang kan healing kan gitu. Baru dikit-dikit healing, dikit-dikit healing. Ada satu pelajaran di dalam KOM 300 tentang namanya kesendirian. Saudara kalau pernah ikut KOM 300, dalam pelajaran itu bilang begini, kenapa perlu sendiri? Supaya punya banyak waktu antara kita hanya dengan Tuhan aja. Amin. Saya kalau di rumah, itu jam 9 malam dan pagi-pagi, itu saya sengaja 30 menit sendiri. Ngobrol sama Tuhan. Waktu kadang-kadang saya jalan gitu, saya ngomong sama Tuhan. Kalau saya itu kalau ke kantor, kalau nggak jalan kaki naik busway, saya olahraga. Kadang-kadang saya pejamin mata gini, bukan karena saya ngantuk. Saya cuma bilang begini, Tuhan, aku di sini. Saudara, menikmati kesendirian. Kalau di rumah itu, saya doain tetangga saya satu-satu. Supaya mereka juga punya kesempatan dengarkan Injil. Kira-kira bulan yang lalu, saya ketemu dengan seorang ibu dan seorang anak perempuannya. Saya langsung tembak, ibu, anaknya kenapa? Sakit. Sakit apa? Kanker payudara. Saya bilang begini, kamu mau bertobat kah? Mau, Pak. Kamu akuin kesalahan kamu, kenapa kamu dulu tolak Tuhan untuk melakukan sesuatu perkara? Betul dah? Dia bilang betul. Akhirnya diinjili dan terima Yesus. Coba gunakan kesendirian kita, doakan saudaramu. Supaya Tuhan kasih kesempatan kan untuk kita nginjili, amin. Emang siapa yang harus nginjili di luar sana? Harus datang gitu Pak Roy, Bu Imelda gitu ke sana. Kan terbatas. Kita yang punya banyak teman, kita juga bisa menginjili. Katakan amin. Makanya penting, ada kan di sini pendalaman Alkitab. Belajar saudara di waktu itulah saudara boleh tanya, waktu kul juga boleh tanya. Bagaimana cara untuk mengisi kesendirian saudara dengan hal yang membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Bahasa ini kita mesti harus tangkap. Orang yang terlalu sibuk untuk berbuat baik, tidak punya rasa untuk berbuat salah. Katakan amin. Jika hal-hal yang baik yang kita kerjakan, kita tidak punya waktu untuk memikirkan yang buruk dalam hidup kita. Terus bagaimana caranya supaya kita nggak mendengarkan hal-hal yang negatif? Ini bicara tentang waktu. Saudara perhatikan, waktu-waktu itu adalah jahat.
Bagaimana kita mempergunakan waktu bersama dengan teman. Ada kadang kalanya kita mesti keluar dari circle-nya kita. Ini anak-anak muda nih. Saya itu punya kelompok anak mahasiswa sekitar 40 orang. Itu yang dibina setiap hari Selasa. Oke, belum lagi anak-anak muda di tempat saya. Yang saya temukan itu, yang paling gak bisa dihindari adalah toksik. Betul dah. Anjay. Jir gitu ya. Tapi berharap bahagia. Kamu udah dianjing-anjingin gitu menjadi orang gitu. Saya nggak lagi marah. Nah, tapi jangan gitu. Amin. Rubah circle-mu. Karena ada banyak orang bilang begini. Siapa seseorang itu? Tunjukkan 10 orang temannya. Betul gak? Kalau temannya ngomong gak teratur, 10 ini. Walaupun kelihatan dia baik, walaupun dia melayani Tuhan, hidupnya juga sama seperti 10 temannya itu. So, ubah lingkungan kita. Amin. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita yang tadinya sudah mendengarkan hal-hal yang negatif, yang tadinya kita sudah suka menyalahkan orang, kita mulai frustrasi. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita mesti ketemu Tuhan secara person. Pribadi lepas pribadi. Berapa waktu kita investasikan dengan Tuhan? Dia bilang gini, Pak, aku sibuk. Saya mau jujur bagi setiap kita. Di kantor pun kita kan gak pernah 8 jam ngelototin komputer. Betul gak saudara? Kebanyakannya apa? Ngopi, nongkrong, balas WA, teleponan. Betul kan? Gak usah menghindar. Saya itu pimpinan satu perusahaan. Paling-paling efektifnya kerja cuma 3 jam kok. Terus 5 jam lagi ngapain? Saya itu punya dulu ada ya staf di kantor lah. Kalau istrinya telepon, udah, saya lagi di kantor, nanti aja di rumah, nanti aja, ditutup. Tapi jam 3, rutin tuh. Halo, udah makan belum? Saya lihat dari belakang. Makan apa tadi? Langsung saya tepok kepalanya. Yang tadi bini lo kan. Kok tahu Pak? Ini cewek lain kan? Kok Bapak tahu? Dari cara kau ngomong, jam 3 kau tanya udah makan belum? Kalau orang gak mau makan jam 3 udah penyakit mah. Yang sok baik kau kan gitu. Lalu tangkap itu. Amin ya. So gunakan kesendirian kita itu. Ketemu Tuhan apa sih? Bagaimana caranya supaya ketemu Tuhan kan gitu? Dia bilang Tuhan aku di sini. Ada lagunya si Jonathan Prawira. Hadiratmu Tuhan, tempat kesenanganku, menyembahmu Tuhan, ini kesukaanku. Amin ya. Bisa bayangin gak punya teman bahkan kalau kita lagi rapat. Saya nih kalau lagi rapat. Karena ada biasanya orang kita atau staf kita itu kalau ngomong dari A sampai Z gitu gak bisa dipotong. Tahu gak? Sadarilah 5 menit pertama kok yang penting diomongin. Sisanya itu apa yang saya lakukan? Saya langsung tutup mata. Kalau gak basah roh langsung bilang ini Tuhan. Harus ngomong apa lagi? Harus ngomong apa lagi? Amin. Tapi kan kita di kumpulan gosip. Ya daripada kita dengerin kumpulan gosipnya. Ngapain? Bapak terlalu rohani. Loh kan gak usah tutup mata kali. Lihatin aja cuma. Oh dalam nama Yesus. Roh cerewet. Ketemu Tuhan amin.
Ada satu hal yang selalu tidak pernah Tuhan tunda. Adalah kerinduan kita untuk bertobat dan ketemu Tuhan. Itu adalah hal yang Tuhan tidak akan pernah tunda dalam hidup. So, come on, kejar Yesus. Kejar Tuhan dalam hidupmu. Biasa-biasa aja Pak, mungkin pertama, mungkin kedua, mungkin ketiga. Tapi saya mau bilang begini, di kemudian Tuhan akan bilang begini, aku juga kangen sama kamu. Aku juga kangen sama kamu. Perjumpaan inilah yang akan mengubah hidup kita. Jangan bilang begini. Ini prinsip menasehati ya. Satu, kalau orang yang kita nasihati tidak berubah, maka kita orang yang menasihati jangan pernah frustrasi. Karena kenapa? Yang membuat dia berubah bukan karena nasihat kita. Karena perjumpaannya sama Tuhan. Emang kita lebih hebat dari Samuel? Samuel waktu nasihatin Saul bertobat gak? Enggak kan gitu. Apalagi kita nasihatin orang. Yang kedua, Yesus nasihatin Yudas Iskariot gak? Bertobat gak? Mati bunuh diri. Maka kalau saudara lihat kesalahan orang lain, jangan menjadikan orang yang menentukan dia akan berubah. Fungsi kita adalah mengingatkan. Amin. Yang kedua, kalau menasihati orang, nasihat yang baik adalah ketika kita memberikan nasihat, mengikis keegoisannya. Bukan menumpuk egonya. Contoh nih, ada orang datang sama kita, Pak, saya dipitnah. Sama siapa? Oh, memang dia begitu. Lain kali kamu, nah kan gitu. Berarti kita menumpuk ke egonya. Betul? Tapi kalau umpamanya, dia datang, kita bilang gini, Pak, saya dipitnah orang. Coba kamu mungkin kurang dekat kali dengan dia. Mungkin kamu kurang berdoa dengan dia. Mungkin kamu terlalu cuek dengan dia. Ada satu bahasa yang saya pinjam dari orang lain. Bagaimana caranya supaya kita nggak gampang sensi terhadap omongan orang? Kita perlu merubah sinyal kita kadang-kadang. Apa? Sinyal atau frekuensi yang kita. Perhatikan, kalau sinyal lagi nggak ada, halo, kan gitu kan? Nggak jelas kan? Terus putus gitu kan? Ah, putus! Kalau orang lagi pacaran, jadi putus gak? Padahal dari sana, putus yang beda kan gitu. Dan putus, putus! Paham maksudnya? Perkuat sinyalmu. Ini hanya bisa dilakukan kalau kita punya hati yang Tuhan kasih bagi hidup kita. Katakan amin. Amin ya. Jadi kalau orang ngomong, maaf, saya ngomong ini. Tolol lo gitu. Kalau sinyalnya benar, pikiran kita apa? Oh iya, saya disuruh S2. Kan gitu. Amin. Itu kalau sinyal yang benar. Kalau sinyal yang salah bagaimana? Apa yang lu bilang? Amin. Saudara, perjumpaan yang spesial dengan Tuhan. Yang kedua, bagaimana caranya kita supaya kita tidak terpengaruh oleh informasi negatif. Menguatkan hatimu dengan Tuhan. Menguatkan kepercayaanmu dengan Tuhan. Pak, bagaimana sih cara menguatkan kepercayaan kita dengan Tuhan? Satu, kita mesti punya namanya pengalaman demi pengalaman dengan Tuhan. Katakan amin. Jadi kalau ada persoalan, secara singkat ya. Kalau ada persoalan hidupmu, jangan suka nyalain orang. Atau mungkin salahkan situasi. Ada 3 tujuan Tuhan untuk persoalan. Di dalam kitab Ulangan 8 ayat 1-3. 1, persoalan itu ada supaya kita rendah hati. Katakan rendah hati. Tujuan Tuhan mendatangkan persoalan supaya kita rendah hati. Tapi kan saya nggak sombong Pak. Waktu kamu ngomong kamu nggak sombong, kamu sombong. Kan gitu. Bilang begini, bagaimana Bapak saya tahu kalau saya sombong? 1, status Facebookmu sama profil di WA-mu aja udah menunjukkan itu kan gitu. Betul saudara? Ngopi dari Starling duduk lewat Starbucks. Starbucks dulu. Alah. Paham saudara? Amin.
Jadi tujuan Tuhan kalau ada persoalan, bahkan dengan suami istri, dengan anak-anak, dengan pelayanan, itu Tuhan sedang tegur kita, humble atau enggak. Karena ciri orang yang sombong, gampang sakit hati. Amin. Enggak di sini, nanti di parkiran. Yang kedua, kenapa ada persoalan Tuhan izinkan? Supaya kita punya motivasi yang benar. Kan kadang-kadang kita pelayanan, wah maaf ya, apalagi kabit, sama-sama kok. Saya juga sebagai kadep dan juga kabit gitu di rayon. Kalau kita punya satu planning gitu, ini bikin ini. Saudara tahu apa yang terjadi? Kadang-kadang motivasi kita, nanti kalau kulnya udah banyak, betul kan? Doanya udah kencang, udah kan? Kalau udah ini, yang dipikiran sombong gak? Motivasi kita beda gak? Beda kan? Makanya Tuhan mesti hajar dulu supaya murni motivasinya. Yang ketiga, kenapa harus ada persoalan? Persoalan ada supaya kita mengenal Tuhan dengan benar. Saudara, waktu Ayub di dalam awal-awal dibilang begini, waktu anaknya diambil, hartanya diambil. Tuhan, Ayub ngomong apa? Tuhan yang memberi, Tuhan ngambil. Tuhan kan kayak kartu kredit, kayak debt collector, betul gak? Tangan dengan benar. Waktu Ayub mengatakan Tuhan yang memberi, seolah-olah Tuhan nyesal gak? Betul kan gitu? Akhirnya dicerita, di dalam pasal 42 dikatakan gini, aku mencabut semua perkataanku, betul gak? Saudara baca nanti, Ayub 42. Artinya apa? Termasuk itu. Selama dia berpikir begini, Tuhan baik, Tuhan bisa jahat. Kan gitu, Tuhan ngasih, Tuhan bisa ngambil. Tetapi di dalam Ayub 42, aku mencabut semua perkataanku. Ini sedang dia bilang begini, aku baru kenal Tuhan. Betul gak saudara? Jangan dikit-dikit bilang gini, kalau kamu sakit, apalagi ini para pendoa ya. Ini seujung Tuhan penyakitnya. Diubah. Amin ya? Bro, pas itu. Udah mas. Oke, saya minta deh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kuatkan kepercayaanmu kalau ada persoalanmu dengan Tuhan. Hari-hari ini kamu frustrasi. Cek yang tiga ini. Apakah kita sombong? Yang kedua, motivasi kita yang salah. Atau Tuhan sedang mau demonstrasikan kuasanya lewat hidup kita. Katakan amin. So hari-hari ini, ayo baca Alkitabnya yuk. Amin. Saya cuma mau motivasi, jangan bilang sombong. Saya cuma mau memotivasi. Ini saya punya catatan di Alkitab saya. Hari ini saya baca ke-65 kali. Ke-65 kali. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Bapak Ibu ayo sekali aja. Bukan bilang begini, kalau nggak baca kitab Kejadian sampai Wahyu masuk surga. Bukan itu Bapak Ibu. Supaya kita cinta sama Tuhan. Katakan amin. Jangan cuma status orang yang kita baca. Amin. Sebab yang membangkitkan gairahmu dengan Tuhan adalah ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita tundukkan dengan bawah. Shanda bapa takaraba shanda la pala 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 pata karabala pala pala. Shanda para pala pala pata karaba shanda la pala pala. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kasih-Mu mengalir bagi setiap kami ya Tuhan. Perbuatan-Mu ajaib dalam hidup kami. Kami hidup oleh karena perkataan firman Tuhan. Bahkan mujizat akan terjadi dalam hidup kami oleh karena perkataan-Mu dan Engkau bertindak dalam hidup kami. Kami akan banyak berurusan dengan Tuhan hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang. Ku Menang saat Kau bertindak, hidupku hidupku hanya ditentukan oleh perkataan
bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya diserahkan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Saudara, izinkan saya berdoa bagi saudara. Saudara hari ini mungkin suka nyalain orang. Mungkin juga pada tahap frustrasi. Oleh karena waktu saudara dengan Tuhan begitu kurang dengan Tuhan. Tapi hari ini saudara mungkin mau komitmen. Mungkin saudara bilang begini, Tuhan, aku mau investasikan banyak waktuku dengan Tuhan. Aku mau berubah karena aku ketemu Tuhan. Cuma Tuhan yang bisa mengubah kita. Saudara, angkat tanganmu di tempat saudara. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Satu kerinduan kami adalah kembali kepada habitat kami yang awal, yaitu hadirat Tuhan. Kami tidak mau tercabut dari hadirat Tuhan. Hidup kami merasa kering ketika kami tidak lagi connect dengan Tuhan. Hidup kami hampa Tuhan. Oleh karena kehampaan itu kami butuh perhatian orang lain. Tapi hari ini kami mau kejar sungai itu. Sungai damai dalam Tuhan. Ini kami, we lift up our hand. Kami angkat tangan kami Tuhan. Kami angkat tangan kami Tuhan. Kau lihat kerinduan hati anak-anakmu, kami mau waktu-waktu spesial dengan Tuhan. Special time dengan Tuhan. Kami ingin menikmati Engkau, menikmati Engkau, menikmati Engkau. Bahkan ketika kami gak bisa ngomong, kami mau ngomong dengan air mata kami. Di antara Engkau dengan kami, cuma antara Engkau dengan kami Tuhan. Terima kasih. Bagi Tuhan Tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari beri tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Lebih lagi beri sorak-sorak. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di akhir zaman ini Tuhan. Pakai setiap kami yang dalam ruangan ini tanpa terkecuali Tuhan. Engkau urapi setiap kami Tuhan dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa buat janji-Mu Tuhan. Dan kami sebentar siap untuk menabur persembahan Tuhan. Biar tangan-tangan yang terangkat ini Tuhan. Setiap kami, apa yang kami pegang, apa yang kami buat, apa yang kami kerjakan. Tuhan buat berhasil. Tuhan berkati setiap lumbung-lumbung. Tuhan berkati setiap adonan kami Tuhan. Apapun yang kami lakukan Tuhan, kami percaya kami jadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati dan jadi berkat sama-sama katakan amin. Terima kasih di nama Tuhan. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, kita sambil menabur, kita akan mendengarkan warta sepekan 1 minggu ke depan. Shalom, selamat hari Minggu saudara. Saatnya kita menyaksikan LPG News, info seputar LPG Ministry.
Ada 2 kegiatan doa di GBI LPG. Yang pertama ialah Menara Doa. Setiap hari Kamis pukul 10.00 sampai dengan pukul 12.00 di GBI LPG Top Floor Plaza Pondok Gede. Untuk informasi, saudara bisa menghubungi Pak Lumban atau call center LPG Ministry. Ibadah doa yang kedua ada ibadah Life Transformation, diadakan setiap hari Sabtu pukul 7 sampai pukul 8 pagi. Untuk informasinya, saudara bisa menghubungi Pak Humala atau call center LPG Ministry. Informasi ibadah GBI LPG. Ibadah pertama pukul 8 pagi disertai ibadah LPG Kids atau ibadah sekolah minggu. Ibadah kedua pukul 10 pagi disertai ibadah LPG Kids dan Junior Church. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, GBI LPG menambah jam ibadah yaitu ibadah sore pukul 5 sore di tempat ini GBI LPG Top Floor Plaza Pondok Gede. Untuk informasi, saudara bisa menghubungi call center kami atau Bapak Beri Siahaya. Pelayanan pastoral, baptisan, pengurapan rumah, persemian dan pengurapan tempat usaha atau rumah, pelayanan sekolah, pelayanan diakonia, pernikahan, kedukaan, doa, dan pelepasan. Kami juga menghimbau Bapak Ibu Saudara untuk membuat KKJ, Kartu Keluarga Jemaat. Untuk informasi, saudara bisa menghubungi Bapak Bobby atau call center LPG Ministry. Ayo bantu kami untuk melayani saudara. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, GBI LPG membuka kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara yang mempunyai talenta di bidang imam musik, yaitu worship leader, pemusik, dan singer. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayo daftar untuk bisa melayani bersama-sama dengan kami, pria dan wanita di semua umur. Oh iya, khusus buat Bapak Ibu Saudara yang bisa bermain drum dan piano. Untuk informasi, saudara bisa menghubungi Jerio atau call center kami. Ini juga info yang luar biasa. Kami juga membuka kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin melayani LPG Kids atau sekolah minggu atau junior church. Ada guru sekolah minggu, pembina GC atau junior church, content creator, bahkan pemusik. Untuk informasinya, saudara bisa menghubungi Kak Esther atau call center kami. Info Bible Study. Bible Study diadakan setiap hari Sabtu 1 bulan 2 kali pukul 8 pagi hingga pukul 10 pagi. Untuk informasinya, saudara bisa menghubungi call center kami. Ayo bergabung mengenal Tuhan kita Yesus Kristus melalui firman-Nya. Dan Bapak Ibu Saudara, kami himbau Bapak Ibu Saudara bisa memfollow media sosial kami. Ada di LPG Ministry atau GBI Lewi Pondok Gede. Ada YouTube, Facebook, dan Instagram. Bahkan saudara juga akan diberkati melalui renungan harian yang akan diupdate setiap harinya. Berikut informasinya. Ini info yang sangat penting sekali buat kamu anak-anak muda. GBI LPG juga ada komunitas atau ibadah anak-anak muda, yaitu Young Disciple of Jesus. Diadakan setiap hari Sabtu 2 kali dalam 1 bulan pukul 5 sore. Untuk informasi, saudara bisa menghubungi Sarah. Oh iya teman-teman, yuk jangan lupa di follow Instagram Young Disciple of Jesus ya. Ada di @youngthejesus. Ayo follow. Saudara, kita juga mempunyai program OTA, yaitu Orang Tua Asuh. Untuk informasi detailnya, saudara bisa menghubungi call center LPG Ministry. Dan Bapak Ibu Saudara, kita juga mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama bergabung di KUL, yaitu Community of Love. Apa itu KUL? Saudara bisa menghubungi gembala-gembala KUL yang ada di setiap wilayah yang ada. Ini dia informasinya.
Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, saudara bisa scan QR yang ada di layar saudara. Selamat memberi. Dan Bapak Ibu Saudara, Subdivisi PI atau Misi DN Unit MOR akan mengadakan seminar pajak MOR yang akan dilakukan pada Sabtu 23 Maret 2024. Pukul 12.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bertempat di GFC Hall GBI Jakarta Family Church. Informasi lebih lanjut, saudara bisa melihat video yang ada di layar saudara. Demikian LPG News minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, informasi sekali lagi untuk menambah ibadah sore, jam ibadah sore tepat di 4:30 sore Bapak Ibu Saudara. Amin. Yang mau ibadah kembali lagi katakan yes. Yesnya lemas. Nanti ajak Bapak Ibu Saudara, keluarga semuanya. Baik, tambahan lagi setelah ini, setelah ibadah ada latihan kul bapak-bapak dan juga kul ibu-ibu. Latihan choir ya, atau nyanyi, vokal grup lah. Oke, baik Bapak Ibu, setelah ini mungkin ada pengumuman selanjutnya. Ya. Shalom semuanya. Ada pengumuman tambahan dari kami tim YDJ. Aku mau tanya di sini yang anak muda bisa angkat tangannya? Yang merasa masih muda, yang masih berjiwa muda. Jadi kami dari tim YDJ ingin mengundang untuk teman-teman sekalian pada tanggal 30 Maret nanti. Seharusnya ini ada video yang bisa ditampilkan ya. Untuk tanggal 30 Maret nanti. Lokasinya ada di Taman Wiladatika. Untuk info selanjutnya nanti dapat menghubungi aku Sarah atau nanti bisa menghubungi melalui Maret di Taman Wiladatika. Untuk info selanjutnya ntar ada tambahannya. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mungkin media ada tambahan? Oh, tidak ada. Baik, puji nama Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kiranya Engkau memberkati aku dan memperluas ini iman kami daerahku. Dan kiranya
Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sudah ada di akhir dari ibadah kita hari ini. Mengucap syukur kepada Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Saya percaya Tuhan sedang beracara tengah-tengah kita. Firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Saudara terus perkatakan firman, saudara terus perkatakan iman, saudara. Biar firman Tuhan yang terjadi dalam hidup saudara. Tuhan punya janji yang besar melalui firman-Nya, dan saudara pegang firman itu. Dan biar firman itu yang terjadi dalam hidup saudara. Yang sakit engkau sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan mengatakannya, engkau yang lemah akan dikuatkan. Engkau yang terbelenggu akan dilepaskan. Karena itu janji Tuhan dalam firman-Nya. Jangan percaya perkataan orang. Jangan percaya intimidasi. Percayalah pada firman. Karena itu tadi dikatakan, baca terus firman, renungkan. Karena hanya dengan cara seperti itu kita kenal Tuhan kita. Kita akan mencintai Tuhan kita lebih lagi. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama akhiri ibadah kita. Satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang melawat kami pribadi demi pribadi hari ini. Firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan terus bekerja, bertumbuh berbuah dalam hidup kami. Hari ini bahkan ada mujizat terjadi di tengah-tengah kami. Kami percaya, setiap bagi kami yang percaya hari ini dikuatkan, diteguhkan, dipulihkan, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Pribadi demi pribadi hari ini mengalami lawatan Tuhan. Bahkan saat kami melangkah keluar dari tempat ini, Engkau menyertai kami, menuntun langkah kami. Jadikan kami orang-orang Tuhan yang terus berjalan dalam anugerah-Mu. Berjalan dalam perkenanan demi perkenanan. Berjalan dalam kemenangan demi kemenangan Tuhan. Dan Engkau akan membuat kami berhasil. Karena roh Allah ada dalam setiap daripada kami itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati terus Tuhan, keluarga demi keluarga tempat ini. Jemaat Tuhan, disertai Tuhan. Keluarga demi keluarga, suami istri, orang tua, anak-anak. Setiap hubungan demi hubungan dibangun oleh Tuhan Yesus makin hari semakin kuat. Hubungan-hubungan yang retak dipulihkan. Hubungan-hubungan yang hari ini rusak dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Biar semua tempat ini mengalami kepenuhan ilahi dalam janji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau menyertai menuntun setiap daripada kami hari ini, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan besok. Kemuliaan Tuhan menyertai kami Tuhan. Otoritas wibawa ilahi menyertai kami. Kami adalah anak-anak Allah. Warga kerajaan sorga. Kemenangan ada di pihak kami. Kuasa itu ada di pihak kami ya Tuhan. Engkau menghapuskan semua ketakutan, kegentaran kami hari ini Tuhan. Engkau menghantar kami keluar dari tempat ini Tuhan. Dengan perasaan bangga kami punya Kristus. Dengan perasaan bangga kami punya Engkau Yesus dalam hidup kami. Oleh karena itu saudara, mari arahkan hati kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat perlindungan, anugerah demi anugerah dan damai sejahtera yang melimpah daripada Allah Bapa. Kasih yang sempurna dalam Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, pertolongan kuasa penghiburannya. Memberkati, menyertai kita sekalian dari saat ini. Hingga Yesus datang menjemput kita semua Dewan Permai. Dan kita semua yang di sini akan bersama dengan Tuhan Yesus hingga selama-lamanya. Mari semua percaya dan sudah terima berkat Tuhan. Sama-sama kita katakan amin, amin. Terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Winton Sinaga. Tuhan memberkati Pak, keluarga, ibu, anak-anak. Tuhan berkati.